Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran PKWU kelas 11 SMA Negeri 7 Pandeglang. Baik, langsung saja ya. Untuk pembahasan kali ini kita membahas contoh pembuatan kerajinan. Terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan materi sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Yang pertama, secara umum ada dua macam, yaitu jenis limbah organik dan jenis limbah anorganik. Apa itu limbah organik? Limbah organik, limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Sedangkan limbah anorganik, jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Nah, yang selanjutnya limbah berbentuk bangun datar. Apa itu limbah berbentuk bangun datar? Limbah yang berbentuk bangun datar yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi empat, segitiga, dan bidang tidak beraturan. Selanjutnya, menganalisis peluang usaha. Pada produk kerajinan, yang dimaksud untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan beberapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Selanjutnya kita bahas analisis SWOT ya, yang artinya strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Yang artinya suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi yang terbaik. Kemudian dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya ya, atau disebut 6M. Yang pertama, man atau manusia, di mana manusia itu yang membuat. Yang kedua, money atau manusia ya yang membeli. Yang ketiga, material atau fisik. Yang keempat, machine atau disebut teknologi ya. Atau yang keempat, metode, dan yang terakhir itu market atau pasar yang memasarkan. Setelah kita bahas yang 6M tadi, kita masuk ke dalam perencanaan administrasi usaha kerajinan. Pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi, serta pajak usaha. Pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Merencanakan jenis usaha, yang artinya merencanakan kegiatan yang dijalankan oleh setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Nah, selanjutnya anak-anak, analisis kebutuhan pasar produk kerajinan diarahkan pada kondisi pemasaran. Tingkat berapa produk akan dijual, mutu produk apa saja yang akan dijual, kepada siapa produk akan dijual, dan jalur pemasaran yang bagaimana yang digunakan untuk analisis tersebut. Sekarang kita bahas manfaat produk kerajinan. Dari bahan limbah berbentuk bangun datar dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai dan manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Sekarang ke perencanaan. Perencanaan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika, keunikan atau disebut craftsmanship, keterampilan dan efisien, sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik atau disebut fisiologi. Bahan berkarya kerajinan adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan kerajinan tersebut. Ada bahan yang berfungsi sebagai bahan utama atau disebut medium, dan ada pula sebagai bahan penunjang. Tindakan pemeriksaan dan pengenalian usaha adalah untuk membandingkan standar kualitas dengan hasil proses dan berusaha menemukan sebab-sebab penyimpangan kualitas yang semestinya harus dicapai. Dapat juga merupakan peningkatan kualitas yang mungkin dilaksanakan. Sekarang kita masuk ke kemasan. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Bagaimana, sudah pahamkah yang sudah tadi Bapak jelaskan? Mudah-mudahan semuanya paham ya. Dan kalau misalkan belum paham, nanti boleh ditanyakan ke Bapak, boleh lewat komentar di YouTube Bapak ini, atau bisa langsung WA ke nomor Bapak ya. Baik, selanjutnya kita bahas lagi tentang laporan kegiatan usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Nah, yang pertama, kegiatan usaha. Kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar adalah kerajinan yang dibuat dari bahan daur ulang dan sisa produk barang lain yang dibentuk dalam hasil dua dimensi atau datar. Macam bangun datar antara lain persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, jajar genjang, dan lain-lain. Sementara bahan limbah bangun datar dapat dicontohkan adalah kardus, wadah bekas semen, plastik, dan kertas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Contoh dari kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini adalah membuat keset dari baju bekas dan kain perca. Keset ini digunakan untuk membersihkan atau mengeringkan kaki dengan ditempatkan di lantai seperti di gambar ini. Sebuah keset pintu dapat memiliki fungsi dekoratif dan praktis. Ada banyak bahan berbeda yang bisa didaur ulang menjadi keset buatan sendiri, seperti pakaian atau spray lama, bahkan kantong plastik. Bisa juga digunakan kain sisa jahitan yang disebut dengan kain perca. Nah, di sini ada beberapa tahap ya. Nah, kita bahas satu persatu. Tahap satu di sini yang artinya mengumpulkan bahan. Tentukan bahan apa yang ingin digunakan untuk keset. Pakaian lama seperti kaos adalah pilihan yang sangat baik dan menawarkan berbagai warna dan tema tertentu. Kalian bisa juga meminta untuk pakaian lama dari teman-teman. Kain tua seperti tirai dan spray adalah sumber bahan lain yang bisa digunakan. Celana jeans tua sangat cocok untuk keset luar karena kain ini sangat keras dan awet. Urutkan kain dengan tekstur dan ketebalan sehingga keset kalian akan rata dan serasi. Nah, tahap kedua yang disebut cuci bahan ya.
Setelah memilih bahan untuk keset, kalian perlu mencuci dan mengeringkan bahan tersebut di tempat yang panas untuk menghilangkan noda atau bercak pada bahan. Tahap ketiga, siapkan bahan. Potong kain bahan keset, pilih menjadi potongan-potongan kecil dengan lebar atau dengan lebar antara 1 dan 2 cm. Jika menggunakan kain jeans, jangan gunakan bagian dengan jahitan dan hem serta lepaskan jahitan kantong. Bahan yang terlalu tebal ini akan membuat keset tidak rata. Selanjutnya, kalian perlu menjahit potongan kecil bersama-sama dari ujung ke ujung untuk menciptakan potongan panjang. Kalian akan membutuhkan potongan kecil dari bahan kain yang dapat dibagi 3 untuk proses pengepangan agar bisa tersusun keset dalam ukuran yang lebih besar. Kita masuk ke tahap yang keempat. Tahap keempat di sini mengepang menjadi keset. Gunakan jepitan rapat atau beberapa jahitan untuk menahan 3 dari potongan bahan pada satu ujung, lalu menahannya dengan sesuatu yang berat sehingga tetap diam terpasang saat bahan dikepang menjadi keset. Mulailah mengepangkan bahan bersama-sama dengan erat, tetapi tidak terlalu ketat agar keset nantinya tidak mengkerut. Mengepangkan bahan kain perca bisa berbentuk lingkaran, persegi panjang, atau kan semi melingkar, tergantung pada preferensi pribadi kalian. Nah, sekarang masuk ke dalam tahap yang kelima, ya, atau disebut finishing. Bila keset sudah mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan, jahit ujung kain itu dan kencangkan bahan dengan kuat sehingga tidak akan terlepas saat keset digunakan nantinya. Kelebihan atau bahan yang kurang rapi dapat dirapihkan dengan memotongnya. Jika kalian memiliki lantai keramik atau lantai kayu, kalian perlu menambahkan kain anti licin di bagian bawah keset agar keset tetap terpasang, tidak mudah tergeser meski licin, dan tidak menjadi bahaya keamanan. Bagaimana yang sudah tadi Bapak jelaskan? Mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Demikian video ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan semuanya mengerti dan paham ya. Untuk tugas nanti silakan kerjakan ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.